Hai, and welcome to Deflick bareng gue Rabi dan di belakang kamera ada Hani. di program Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah program di mana kita akan mendiskusikan dan membahas satu film yang sudah kita tonton pastinya. Pada episode kali ini kita nonton film apaan? Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke sinopsis. Sinopsis akan dibacakan oleh Hani. Hani, silahkan. Oke, jadi sinopsis dari Mencuri Raden Saleh ini adalah menceritakan Piko, seorang mahasiswa seni semester akhir, yang dia harus mencari uang untuk membebaskan ayahnya di penjara. Nah, Piko sama sahabatnya Ucup ini akhirnya terpaksa ngejual lukisan palsu kepada Permadi. Di situ adalah dia adalah mantan presiden. Nah, tapi justru mereka yang tadinya niatnya cuma ngejual doang, tapi mereka dijebak sama si Permadi untuk melakukan pencurian lukisan asli Pangeran Diponegoro di Istana Negara. Akhirnya dengan bantuan teman-temannya Piko dan Ucup, mereka akhirnya melakukan pencurian lukisan tersebut. Oke, itu dia sinopsis singkat dari film ini. Jadi intinya film ini menceritakan tentang pencurian lukisan Raden Saleh. Seperti biasa, sebelum gue masuk ke pembahasan POI, gue akan sedikit membahas sang sutradara dan para pemainnya. Untuk sutradaranya ini emang udah terkenal sih ya, yaitu Angga Dwi Mas Sasongko. Sasongko. maaf, Sasongko. Beliau ini director, penulis juga ya, penulis dan juga produser. Nah, film-film beliau tuh emang keren-keren sih ya. Contohnya NKCTHI Universe ya, yang sempat viral. Terus Filosofi Kopi, siapa? Rio Dewanto. Rio Dewanto sama Chico Jericho ya. Nah, terus apalagi yang terkenal tuh yang bukaan apa tadi dari Cahaya? Cahaya dari Timur. Oh, Cahaya dari Timur. Itu Chico Jericho juga. Chico Jericho juga ya. Iya. Istilahnya tuh film-film dia tuh mostly viral semua nih. Iya. Kok mostly ya? Nggak semuanya. Nggak semua, tapi mostly sih beberapa tuh. At least walaupun dia nggak menang award, tapi viral gitu. Iya, atau bukan gini, mungkin bukan dia sutradaranya, tapi dia produsernya. Dia juga bagian produser beberapa produser kan. Terus ada juga mungkin yang film yang nggak terlalu terkenal kayak Bukan 8 yang kita nonton juga sih. Chico Jericho juga tuh. Chico Jericho juga. Sama Lala Carmela ya. Iya. Jadi kalau sama Chico Jericho tuh udah sering kayaknya. Iya, dia. Beberapa kali film tuh main sama Chico Jericho. Terus yang terkenal juga yang banyak pemain-pemain tuh Wiro Sableng. Vino Gebastian, Ruyan Yahyan. Pokoknya pemain-pemain banyak tuh di Wiro Sableng tuh. Terus ada juga film horor ternyata yang Jelangkung 2, Jelangkung 3 ternyata beliau ya yang saudaranya. Ya nggak tahu ya, mungkin aku salah riset atau gimana. Cuman aku sih research ada dia tuh ternyata saudaranya Jelangkung 2 atau Jelangkung 3. Ya mungkin nanti kita akan cari tahu dulu ya benar atau enggaknya ya. Jadi istilahnya saudaranya ini nggak main-main nih, makanya film ini bagus. Di Indonesia udah ternama lah gitu ya, udah terkenal banget lah. Entah dari segi sutradara, penulis sama produser gitu. Iya. Itu udah terkenal sih beliau. Nah, kita lanjut dengan sang pemainnya yang nggak kalah terkenal nih, Van. Mungkin yang Nggak lanjutin. Kenapa? Nggak, ini bukan nggak kalah terkenal, tapi emang hampir semua pemainnya terkenal. Iya, benar sih, ya. Yang pertama, yang idola para ciwi-ciwi, yaitu Iqbal Ramadan. Ya kan, Iqbal Ramadan tuh lagi hype banget nggak sih? Selalu jadi persona ganteng, idola cewek-cewek gitu lah. Sejak CGR juga. Ini dia, alhamdulillah setelah Dilano tuh dia film-filmnya terkenal semua. Iya, terkenal semua. Bahkan sebenarnya, ini mohon maaf ya, pas dia di Kobe Junior pun paling terkenal kayaknya. Iya. Dari gitu juga ya. Dan ya bener kata kamu sih, setelah Dilan, dia tuh naik terus sih film-filmnya. Terus nggak kalah juga dia di Bumi Manusia. Iya, intinya dia juga keren sih. Terus selain Bumi Manusia itu, yang nggak kalah keren tuh yang Ali dan Ratu Queen. Iya, itu yang bagus. Deep meaning sih. Dan aku suka aktingnya Iqbal di sini sih. Yang tadinya itu anak polos yang berusaha mencari ibunya. Terus dapat sedihnya, banget sih. Ntar kita mungkin bikin movie talk-nya kalian ya. Boleh. Nah, selanjutnya yang sama-sama juga nih idola ciwi-ciwi yaitu Angga Yunanda. Setahu aku di sini filmnya akhirnya dia gondrong ya. Sebelum-sebelumnya tuh kan selalu pendek kan kalau nggak salah tuh. Aku tahu dia tuh waktu dia mainin series Antares. Oh, Antares ya. Iya, itu dia gondrong tuh. Oh, dia gondrong juga. Kayaknya mungkin barengan juga sama di sini lah ya, sekalian dibuat karakter gondrong. Nah, selain itu dia juga main di yang paling terkenal dulu, Dua Garis Biru. Iya, itu yang sempat sangat ikonik banget beliau. Terus ada juga ya Mariposa ya. Mariposa bareng juga Zara juga kan? Iya. Cuman beda persona aja sih. Jujur dulu aku agak skeptis dengan acting dia, maksudnya karena dia dulu laku banget di sinetron. Iya. Aku juga taunya di sinetron sih. Dia
aktor sinetron gitu. Ternyata begitu main film, keren. Dia patut diacungi jempol sih. Iya. Terus film horor tuh aku juga suka nonton pas dia di Sajen sama Sunyi. Dulunya aku nonton film horor. Dan juga film terbarunya itu Catatan Si Boy. Cuman kayaknya kita nggak sempat nonton hanya. Iya. Cuman nanti mungkin kalau kita kesempatan nonton kita akan review lah ya. Nah selanjutnya nih aku bingung bacanya Agni Hak. Susah banget namanya. Agni Hak. Pakai kol-kol lah. Oh, aku so tahu. Jujur so tahu. Ya mungkin awal-awal tuh kayaknya di KKN kan ya, yang aku pertama kali nonton tuh. KKN Desa Penari, Ben and Jody juga. Iya, aku mau tahu dia Ben and Jody. Oh ya Ben Jody dulu ya baru KKN ya. Pokoknya dia tuh aku tahu dia pernah main series yang tentang cyanida itu. Oh, iya yang kopi cyanida itu. Iya. Tapi sebenarnya dia tuh udah banyak di Habibie Ainun 3. Dia ada ya guys? Iya ya. Sebagai temennya Ainun. Yang aku pernah nonton tuh di KKN Desa Penari pastinya, Ben and Jody. Terus di Wira Sableng dia juga ada. Oh iya ada dia. Ada dia. Terus kenapa? Korin. Iya itu Korin yang cukup horor nggak horor sih. Cuman acting dia ya selalu nggak tahu ya, dia tuh selalu dapat acting persona yang action. Cewek yang kuat, strong gitu ya. Apa dia dari atlet ya? Lupa deh. Iya dia emang aslinya atlet kan. Atlet ya. Mungkin itu ya beberapa filmnya si Agni Hak. Oke, itulah. Nah, selanjutnya ini juga yang sempat main di Terlalu Tampan yaitu Ari Irham. Iya. Dia main di Terlalu Tampan sama Jagat Arwah yang dia jadi main karakternya. Iya. Ada di Netflix ya kalau nggak salah tuh di Jagat Arwah. Spirited. Oh, udah ada ya? Udah ada sih. Pengen nonton tuh ntar kita jalan movie talk-nya. Aku tahu Ari Irham tuh dari Terlalu Tampan sih. Iya, Terlalu Tampan aku juga Terlalu Tampan. Nah, selanjutnya ada kita pernah bahas juga nih sang sutradara cilik yaitu Umay Shahab. Kita di movie talk itu pernah bahas di Keramat 2 ya. Iya. Ya. Selanjutnya yang terakhir di grup 6 orang ini ya, 6 orang grup ini Rachel Amanda. Iya. Dia itu yang aku tahunya sih dari sinetron ya dulunya. Dan dia emang si Candy. Iya. Candy. Terus dia mah pemain senior. Udah lama, masih muda tapi track recordnya panjang. Udah panjang. Terus dia ini main juga di NKCTHI kan bareng si Dwi Angga Dwi Masa Songko. Songko. Apakah dia adalah aktor kesayangannya Angga? Aktris kesayangannya. Iya, aktris kesayangannya Angga. Karena di Terlalu Tampan dia juga main kan? Iya, Terlalu Tampan dia main. Dia juga main juga. Terus dia juga pernah main bareng Angga Yunana juga di Dua Garis Biru dan Sajen. Iya. 2 film. Jadi mungkin koneksinya dapet kali ya. Karena mereka sebelum-sebelumnya juga udah pernah main bareng gitu. Iya, ada semuanya. Nah, selain 6 itu sebenarnya ada beberapa nama yang terkenal, tapi nggak akan gue terlalu bahas karena kepanjangan videonya nanti. Iya. Ini udah 10 menit. Ini udah 10 menit. Oke, gue percepat ya. Yaitu ada Tio Pakusadewo yang kita pernah bahas di Susana ya. Iya. Acting jadi yang jahatnya lah. Toto Keladi. Iya. Terus ada Dwi Sasono, my favorite actor. Terus ada sepasang suami istri kan. Iya. Ganindra Bimo dan Andrea Dian. Dan yang terakhir ini ada Atika Hasiholan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan POI. Jadi bagi yang mau berniat nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Silakan, mungkin akan dimulai dari Hani. Kayaknya film ini adalah film pencurian pertama nggak sih di Indonesia? Mungkin yang kita nonton kali ya? Iya. Kita nonton ya. Mungkin kalau zaman-zaman dulu ada mungkin ya. Dan yang aku suka dari film ini adalah film ini tuh ngangkat sejarah Raden Saleh. Jadi jujur, aku pribadi taunya Raden Saleh itu cuma pejuang. Jadi aku baru tahu kalau Raden Saleh itu adalah pelukis terkenal ya, yang membawa seni modern ke Indo. Dan bahkan dibawa sampai sekarang gitu kan, artnya gitu, dikenang sampai sekarang gitu. Dan jujur, aku kan nggak suka sejarah kan, dan ini ya baik lagi mengajarkan satu sejarah yang baru aku tahu. Iya, gitu. Jadi kayak namanya well known ya, kita tahu. Tapi kita nggak tahu itu cuma jalan gitu. Kita nggak tahu kalau dia tuh punya impact gitu kepada. Iya, apalagi impact-nya luar biasa dalam dunia seni gitu kan. Iya. Itu sih. Emang jarang sih seingat aku juga kayaknya Hes tuh kalau perampokan sih ada, tapi kalau pencurian kayak gini kayaknya belum ada sih. Iya. Karena gini, yang aku lihat ini vibe-nya itu sama kayak Ocean Eleven. Kalau kamu pernah nonton, kamu pernah nonton nggak sih Ocean Eleven? Pernah. Si George Clooney sama Brad Pitt, ada beberapa nama lain lagi. Aku nontonnya Ocean 11. Ocean 8. Ocean 8, Iya, kayak gitu lah, kayak vibe-nya kayak gitu lah. Nah, kenapa aku bisa ngomong vibe-nya sama segitu? Karena ada 6 anggota kan? Iya. Piko, Ucup, Sarah, Gofar,
Tuk-Tuk dan Vela. Nah, kenapa aku bisa bilang vibe-nya mirip-mirip kayak Ocean 8 dan Ocean 11? Karena 6 orang ini punya personanya masing-masing. Iya. Pertama, kita bahas lagi dari Piko. Piko ini yang meranin Iqbal ya, Iqbal Ramadan. Piko ini kita dilihat dari awal ketika yang dia ngelukis, dia ini adalah orang yang detail akan sesuatu. Orang yang ambisius. Orang yang apa ya, istilahnya artisnya gitu. Nyeninya lah. Dia punya persona yang nyeni, yang detail gitu. Yang jeniusnya. Yang jenius tapi dalam art gitu kan. Itu Piko. Yang Ucup, yang diperankan oleh Angga Yunanda. Ucup di sini personanya itu yang dia kayak pinternya lah, pinter ngomong, pinter bikin rencana, pinter IT segala macem. Istilahnya Ucup di sini ya kayak otaknya. Iya, kayak mastermind-nya lah. Iya, mastermind-nya lah. Nah, terus selanjutnya Sarah yang diperankan, aku susah nyebutnya, Agni. Sarah aja lah ya. Si Sarah ini meranin jadi seperti biasa personal film sebelumnya ya. Si Agni ini jadi cewek yang strong, yang kuat, yang bisa mandiri gitu. Tapi dia bucin parah. Tapi di sini dia bucin parah. Ya, sama si Piko. Karena ya ini Iqbal Ramadan sih. It's a joke ya. Nah, selanjutnya ada Gofar dan Tuk-Tuk. Persona mereka adalah saudara yang dekat satu sama lain, walaupun mereka beda ibu, tapi keahlian mereka itu beda. Si Tuk-Tuk itu jago nyetirnya, sedangkan Gofar itu jago yang bikin alat-alatnya gitulah, bikin peralatan hardware. Kalau softwarenya kan si Ucup kan. Iya. Kalau si Gofar itu lebih ke hardwarenya lah gitu, bikin alat-alat yang unik lah. Dan yang terakhir, Vela yang diperankan oleh Rachel Amanda, ya emang dia tuh orang yang nggak butuh duit, cuman butuh ketegangan dalam hidupnya aja kan. Iya. Nah, buat aku masing-masing 6 orang ini itu mempunyai masing-masing persona dan masing-masing itu mempunyai tugasnya masing-masing. Jadi nggak ada yang saling tabrakan gitu. Jadi istilahnya tuh 6 orang ini tuh saling membutuhkan satu sama lain gitu. Dan itu sih yang aku rasain di Ocean 8 dan Ocean 11 gitu. Iya. Dan juga yang aku suka tuh gini. Di sini tuh mereka kan istilahnya baru pada kenal ya. Dari Gofar, Tuk-Tuk ke Vela gitu kan, ke Sarah. Nah, cuman di sini aku suka tuh chemistry dari mereka tuh udah dapet kerjasama ya. Jadi ketika kerjasama untuk ngelakuin pencurian itu, mereka tuh langsung kompak gitu loh. Gitu ketika mereka, padahal dengan mereka punya ego masing-masing, punya tujuan masing-masing, tapi begitu disatuin mereka langsung kompak gitu. Aku suka chemistry pemainnya tuh dapat gitu. Jadi karakternya mungkin karakternya. Mungkin kalau ada Mencuri Raden Saleh 2 kayak persahabatan mereka akan lebih dapat lagi sih. Yes, benar. Mungkin aku sedikit tambahin sih, kenapa karakter mereka bisa langsung klop? Karena ya karakter mereka itu tidak saling tabrakan, tidak ada yang tabrakan gitu. Iya. Jadi ya udah stick dengan kerjaan mereka masing-masing gitu. Tapi ya kerennya ya si Ucup sama si Piko ini sih yang menyatukan mereka kan. Sebenarnya aku paling suka juga di sini Han, yaitu sinematografinya keren banget. Lightingnya keren juga, dan detailing tuh nggak sih yang pas bikin lukisannya. Pas si Pikonya tuh bikin lukisan tuh benar-benar kayak digambarin gitu gimana prosesnya segala macam. Nah, kendati pun demikian, aku tidak mau bahas di video ini sih Han. Kenapa? Karena aku pengen lu yang lihat video ini nonton langsung gitu. Merasakan kerennya, vibe-nya gimana. Gue nggak akan cerita di video ini, kan kalau misalkan video-video lain mungkin kita ceritain gitu kan ya. Cuman berhubung ini kita film Indonesia gitu ya. Dan ini termasuk film yang worth it banget ditonton gitu. Karena ya gila, sinematografinya keren abis sih. Parah. Dicobain deh lu nonton, karena pas video ini dipublish ada di Netflix juga ya. Kebetulan kita langganan Netflix, makanya dari kemarin Netflix mulu. Tapi kita juga nonton di bioskop waktu film tayang. Pertama kali kita nonton bioskop, bagus banget gitu. Jadi ya mungkin untuk sinematografinya kita nggak akan bahas ya di video ini ya. Tapi memang katanya sih Angga itu menghabiskan 20 miliar produksi dari film ini. Itu kalau di Bekasi dapat berapa rumah di sini? Waduh, tapi emang tapi memang worth it, untuk membuat sebuah gebrakan baru nggak sih? Yes, benar. Makanya cobain deh lu nonton deh. Ini worth it banget kok dari ditonton gitu. Dari tadi kan kita udah bahas actingnya, persona masing-masing. Alur cerita ya tadi kamu udah bahas juga sih An ya. Kalau ini emang unik sih, khas gitu ya, baru-baru gitu. Nah, kita ngomongin fasenya kalian ya. Ini film 2,5 jam, lama banget sih An untuk film Indonesia ya. 2,5 jam, tapi karena fast-nya cepet,
dibilang cepet banget enggak, tapi dibilang lambat juga enggak gitu. Ya lebih cepet dikit lah. Itu yang bikin nggak bosen sih sebenarnya. Iya, karena dia pengenalan karakternya juga cepet nggak sih? Iya. Kayak Piko di awal diliatin dia lagi gini-gini, terus si Ucup lagi trading barang palsu, terus dia juga lagi yang ada scene dia lagi nyari-nyari di internet, gitu, hacker. Terus Sarah juga yang pas dia lagi bertanding, lagi cepet sih, pasnya cepet deh. Cuman nggak terlalu cepet sih, pas aja sih begitu. Jadi kayak dengan satu scene udah jelasin, oh si ini Vela karakternya gini, iya. Ini udah cukup menjelaskan. Cukup menjelaskan itu sih, jadi nggak banyak di kata-kata, tapi lebih digambarin dengan segi momen. Tadi sedikit bahas lagi masalah sinematografi kan, yang nggak kalah keren adalah sound design-nya sih, dari sound effect, musik. Aku ngerasa musiknya itu atau sound effect-nya juga itu kayak No You See Me nggak sih? Beberapa aku nggak ngerti. Aku nggak sama, cuman aku merasakan vibe-nya yang sama. Kayak No You See Me sama Ocean yang 13 ya, yang 13 yang terakhir. Aku ngerasa vibe yang sama gitu. Vibe hits-nya itu dapat banget gitu musiknya gitu. Itu sih keren juga sih. Iya. Terus juga kayak Kabi tahu nggak sih rumahnya Vela? Iya, rumahnya Vela. Rumahnya Vela itu kan ada rumah aslinya Raden Saleh. Wow. Jadi yang pas scene rumahnya kan gede banget tuh. Yang gede banget sepi itu. Iya, tapi kan di situ dia nggak sampai masuk kan, karena memang rumahnya itu tuh jadi di situ ada permainan CGI-nya. Jadi sebenarnya rumahnya tuh kayak udah rumah tua gitu loh. Terus dibuat ada CGI-nya, dibuat jadi rumahnya tuh masih keren. Oh, itu CGI. Itu aku baru tahu loh itu CGI. Itu CGI. Pantesan keren banget. Katanya ini aku nonton di podcastnya ya. Pokoknya mereka tentang tentang itu sih, tentang pencurian. Itu berarti budgetnya lumayan gede sih itu. Karena 20 miliar itu. Iya. Karena aku nggak nyadar itu CGI sebenarnya. Karena mungkin emang karena dilihatnya dari jauh gitu kan. Dan fokusnya kita ke Vela sama si Ucup. Iya. Jadi aku nggak terlalu ngeh kalau itu CGI sih. Iya, padahal juga pas Vela jalan sama itunya tuh, sama pegawainya. Kepala stafnya itu. Itu juga nggak kelihatan loh. Aku nonton 2 kali dan aku kayak merhatiin lagi, oh ini nggak kelihatan ya. Iya, gitu. Rapi banget berarti. Iya, rapi. Keren sih, nah itu sih termasuk sinematografi. Kenapa sinematografinya keren ya? Iya. Makanya nonton deh, cobain. Mungkin kita udah bahas yang bagus-bagusnya sih, Han. Tapi ada beberapa part yang buat aku aneh sih sebenarnya. Pertama adalah scene di terowongan. Bukan scene terowongan ya, pas scene mereka mau truknya itu mau pencurian pertamanya. Nah, kenapa? Karena aku bingung kenapa si Ucup ninggalin mobilnya. Iya. Buat bantuin Vela. Kenapa nggak Vela udah aja pergi gitu, kan udah tau gagal nih. Kenapa nggak Vela udah aja jalan aja kan? Itu kan sebenarnya nggak mogok kan sebenarnya. Iya. Cuma pura-pura mogok doang kan. Buat aku nggak, kalau aku mikir gini, kenapa dia ninggalin mobilnya, Ucup ninggalin mobilnya, saking panik kali ya. Itu sih yang pengen aku nanya kayak. Iya. Kenapa nggak Velanya dia pergi aja, Ucup pergi gitu. Jadi beda mobil gitu. Iya. Nah, terus tapi emang Ucup kan nyamperin Vela karena Vela nggak denger kan, headsetnya jatuh. Oh, headsetnya jatuh ya? Aku lupa. Headsetnya jatuh. Oh. Headsetnya Vela jatuh. Ucup jadi nyamperin. Sorry, aku udah lupa sih. Tapi ya itu juga aku kayak sebenarnya harusnya pada saat Ucup nyamperin kan dia mau pergi bareng mobilnya kan. Harusnya kayak dia ngambil mobilnya dulu. Iya sih, benar. Karena kunciannya ada di mobilnya dia. Karena dia ada laptop hackernya kan. Iya, tapi aku bingung adalah kenapa polisi langsung menganggap kalau si Ucup itu komplotan sebenarnya. Karena ada di daerah situ nggak sih? Dan ya, karena mobil itu. Kalau emang daerah situ, kayak di Jakarta kan kayaknya orang parkir mobil pinggir jalan kayaknya udah biasa nggak sih? Iya sih. Kenapa harus ternyata mobil si Ucup ini yang jadi tersangka gitu? Iya. Apakah punya bukti segitu kuatnya kan tidak diperlihatkan secara kuat kalau si mobil Ucup ini atau si Ucup ini komplotan kan? Cuman kita cuman tahu si Ucup jadi DPO gitu. Iya. Cuman gara-gara mobilnya ditinggalin. Cuman kan emang ada buktinya kalau si Ucup ini komplotan kan tidak dijelaskan secara. Iya sih. Ya. Atau iya sih di komputer juga kan dia cuma mantau CCTV-nya doang. Iya, CCTV doang, bukan yang nggak ada hubungan, tidak ada hubungan dengan truknya kan. Iya. Jadi ya buat aku itu rada aneh sih. Cuman ya. Bisa jadi dia cuma kayak hacker tapi bukan buat penculikan pencurian itu. Iya gitu kan. Cuman ya itu yang aku rada bingung. Terus yang kedua adalah yang di akhir-akhir ada cowok yang bantuin si Sarah. Si Reza itu namanya. Si Reza itu. Nah,
aku bingung, dia tuh muncul di akhir-akhir, bantuin Sarah, terus udah nggak diceritain lagi sama sekali. Aku kira dia tuh ada maknanya tau. Iya, aku juga mikir. Ada sesuatu nih orang. Iya. Udah gitu dia cuman beberapa menit doang, terus sampai akhir, sampai post edit screen, post kredit pun tidak diceritain lagi kan, dia itu siapa, apakah dia seorang polisi ataukah dia siapa tuh nggak ada penjelasan gitu. Kenapa dia cuma suka doang gitu sama Sarah? Cuma suka doang makanya dia ngebantuin gitu. Dan yang aku ngerti adalah ketika si Sarah berantem, orang tuh pada tepuk tangan. Kayak aduh, apa jadi tontonan gitu. Iya, bukan panik ya. Iya, rada aneh aja sih buat aku 2 momen itu sih. Dan yang aku suka dari film ini adalah pemilihan pemainnya tuh bukan cuman yang aktor dan aktris yang terkenal doang. Tapi memang mereka-mereka yang punya, menurut aku pribadi punya skill gitu loh. Oh iya, kayak punya skill acting yang emang mumpuni gitu. Kayak bener-bener yang passionate banget di bidangnya gitu. Aku setuju sih, An. Cuman aku mesti jujur, aku rada kesel sama karakter Gofar. Kenapa? Kan aku pernah bahas ya sama kamu kayak sebenarnya Gofar ini dan Tuk-Tuk tidak ada yang maksa mereka untuk ikut dalam heist ini. Oh iya. Terus ketika ada yang ketangkep, kenapa seakan-akan si Gofar ini menyalahkan ke si Ucup dan si Piko gitu? Oh iya. Sampai yang marah-marah. Oke, maksudnya ada emang Vela yang nyeletuk apa? Ucup nggak akan Tuk-Tuk nggak akan bocor kan? Oke, aku ngerti kenapa Gofar marah. Tapi yang aku nggak ngerti adalah kenapa si Gofar itu sampai marah-marah ke Ucup. Oh iya. Terus akan menuntut, kita harus bantuin Tuk-Tuk nih segala macam. Cuman kan sekarang gini, lu tidak dipaksa dalam heist ini. Lu udah tahu dong resikonya ketika lu ikut ini gimana. Jangan karena ada satu mistake tiba-tiba lu menyalahkan semuanya gitu. Harusnya gue nggak percaya sama pas si Piko ketemu Piko. Harusnya gue nggak percaya sama lu. Ya lu ngapain percaya sama dia dari awal? Kan nggak dipaksa gitu. Udah tahu di pencurian. Ini gitu pencurian, kan? Ini beresiko. Ya tanggung di masing-masing. Iya nggak sih? Aku rada kesel. Mungkin karena emang di sini Gofar yang masih bocah gitu. Iya, dan dia kan ceritanya nggak berpendidikan gitu kan. Jadi mungkin dia emosinya tuh masih labil. Iya sih, bisa jadi. Terus ngomongin acting lagi kan? Acting Dwi Sasono tuh di sini beda nggak sih? Iya. Biasanya tuh vibe-nya tuh kalau di film beliau tuh kayak yang suka guyon. Iya, bener. Pas di Laskar Pemimpi gitu ya. Iya, dia ada. Iya, mostly dia tuh ada guyonnya gitu. Iya, kalau di sini tuh kayak bapak-bapak desperate gitu nggak sih? Iya, bener-bener yang ya udah serius. Serius, iya gitu. Dan ya sedikit plot twist ya. Iya. Nah, aku suka plot twistnya. Oh, yang mana nih? Oh, yang kayaknya kita nggak usah bahas ya plot twistnya ya. Daripada nonton. Nonton deh. Pokoknya ada scene terakhir ya yang kamu maksud kan? Iya. Nah, pokoknya ada scene akhir itu stylenya Ocean Eleven banget. Oh, gitu. Ocean Eleven itu 11, 12, 13 tuh mereka tuh selalu bikin plan A, plan B, dan plan C. Oh. Itu sih aku wah keren sih, dia bisa terinspirasi dari situ. Iya, bisa terinspirasi dari situ sih gitu. Dan satu lagi fun fact dari film ini tuh adalah katanya ya. Jadi kan naskah ini tuh ditulisnya sama Angga Dwi Sasongko tuh tahun 2016. Jadi udah dari tahun 2016, lumayan lama ya. Bertahun-tahun ya. Nah, di mana dia dapat idenya saat si Angga ini lagi melihat lukisan Raden Saleh di pojokan lorong yang minim pengawasan. Oh. Jadi emang mungkin lukisan inspired gitu ya. Iya, dan soalnya kayak mungkin karena lukisan tuh kita kadang nggak tahu, kalau buat orang yang awam nggak tahu artinya, jadi nggak tahu jumlah harganya kan istilahnya. Nah, terus juga katanya sih tadinya beberapa orang tuh ada penulis lain ya dari Hollywood yang juga pengen ngangkat si dunia mencuri Raden Saleh inilah. Pokoknya pengen mengangkat tentang Raden Saleh ini gitu. Namun akhirnya karena satu dan lain hal, akhirnya malah berhasil diambil alih sama si Angga. Kayak Angga yang bikin. Tapi aku setuju kalau Angga yang bikin karena karya anak bangsa. Indonesian pride nggak sih? Iya. Ini bukan karena kita film Indonesia makanya kita puji-puji ya, enggak. Emang filmnya tuh bagus gitu. Iya, emang filmnya bagus. Kita pun kalau misalkan film Indonesia tapi emang kurang ya kita bilang kurang nggak sih? Kita akan bilang bagusnya apa, tapi kita juga akan bilang kurangnya apa sih. Cuman untuk film ini mostly ya bagus semua. Iya, mostly bagus semua. Dari acting, dari lighting, dari sinematografi, dari segi cerita, dari segi sound design. Ya almost perfect sih, almost perfect. Dan aku harapkan adalah ada lanjutannya nggak sih? Iya, please ada lanjutannya please dong. Ceritain kenapa si cowok itu siapa?
Aku masih sekarang penasaran, dia tuh kenapa, ngapain gitu. Selain si cowok itu, si pria itu, aku juga penasaran si Dwi Sasono ini gimana nih kelanjutannya. Iya, terus bagaimana kelanjutan hidup mereka. Iya, nah terus kan si siapa yang jahatnya tuh Permadi. Nah Permadi kan bilang cari mereka. Nah bisa jadi tetap berhubungan nih, kayak Noisimi. Iya kan, tetap karakter yang film pertama dibawa ke film kedua gitu. Nah aku harap ya adain aja lah supaya kita ada tonton menarik banget, sumpah puas gitu. Kita tuh ngeluarin tiket buat nonton film itu puas banget gitu. Kita merasa worth it lah gitu. Mungkin sekian dari aku gitu kan. Kamu ada teman? Jangan lupa nonton film ini. Please yang belum nonton harus nonton. Di Netflix ya? Iya, di Netflix. Pada saat video ini dipublish sih ada di Netflix. Oke. Bagi yang udah nonton, terus ada yang momen-momen atau fakta-fakta yang kita misalnya kesalah, langsung aja komen di bawah ya. So, we hope you guys enjoy this video and see you when I see you.